Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi amarna bis-siyami fashir Ramadan. Syahrul mubarak, syahrul maghfirah, syahrul rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Wa qala khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bersyukur dengan melafazkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin. Hari yang ke-10 ini kita masih diberikan kesehatan, kelonggaran dan kelapangan untuk berqiyam Ramadan. Sekali lagi kita bersyukur, semoga Ramadan ini dapat kita selesaikan sampai akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin, kita maksimalkan waktu yang tersedia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya dan tidak akan kita lalaikan dan tidak akan kita habiskan percuma. Belum ada seorang ahli tafsir pun yang berani menyatakan bahwa makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah itu jumlahnya adalah sekian. Hal ini dilatar belakangi oleh begitu banyak makhluk yang pernah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, baik itu yang ada di dalam perut bumi maupun yang ada di atas bumi, bahkan yang ada di ruang angkasa, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, jumlahnya sangat banyak. Bahkan jangankan untuk seluruh makhluk yang ada, untuk jenis ikan di laut saja belum ada seorang insinyur perikanan pun yang berani mengatakan jenisnya adalah sekian, apalagi jumlahnya. Saking banyaknya jumlah ikan di laut. Ada ikan itu yang hidup di laut hanya 1 kilo di dasar laut. Siapa yang akan melihat 1 kilo di dasar laut? Ada yang hidup hanya di dasar laut di bawah lumpur, tentu belum ditemukan oleh manusia. Namun yang menjadi olahan dan kajian kita malam ini dalam waktu yang pendek, dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah yang jumlahnya tak terbatas itu, satu bernama manusia. Dan oleh Allah dalam Al-Quran itu banyak ungkapan dan firman bahwa manusia itu paling istimewa. Jadi kalau kata-kata paling itu berkumpul ke manusia sadonya. Paling istimewa, paling hebat, bahkan paling disayangi dan dicintai oleh Allah. Nah, ini poin yang mau kita ambil, paling disayangi dan paling dicintai. Banyak ungkapan tafsir menyebutkan bahwa makhluk selain manusia itu justru diciptakan oleh Allah adalah untuk manusia. Sebutlah air untuk manusia, api untuk manusia, tanah untuk manusia,
binatang dengan berbagai macam jenisnya di darat dan di laut adalah untuk manusia. Khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan untukmu seluruh yang ada di alam ini. Jadi tidak salah jika kita hidup memanfaatkan apa yang ada di alam. Begitu juga Allah menetapkan sesuatu. Ada siang dan malam yang terus berganti secara berimbang. Itu juga untuk kepentingan manusia. Nah, termasuklah kaum muslimin dan muslimat, Allah mendatangkan satu kali di dalam setahun yang namanya Ramadan. Itu juga untuk kepentingan manusia. Mari kita coba untuk kupas, benarkah Ramadan itu untuk kepentingan kita manusia? Bapak dan Ibu, sasaran yang mau diambil dengan kehadiran Ramadan adalah 1 Syawal. Nah, kita sama tahu bahwa 1 Syawal itu ada beberapa sebutan. Pertama, hari raya, Lebaran. Tapi sebenarnya yang di SK-kan oleh agama, sebutan untuk 1 Syawal itu adalah Aidil Fitri. Itu yang legitimasinya, yang formalnya adalah Aidil Fitri. Bahasa Aidil Fitri itu terdiri dari 2 akar kata, ada dan fitri. Ada itu artinya kembali, balik. Dari mana dia berangkat, balik lagi ke situ. Itu namanya ada ya'udu. Dia berangkat dari titik 0, kemudian dia melanglang buana entah kemana, lalu balik lagi ke titik itu. Itu namanya ada ya'udu. Kemudian yang kedua, fitri. Fitri itu dalam tradisi bahasa Arab bisa diimalahkan kepada 2 kata, futur dan fitrah. Nah, akhirnya kita memperoleh kesimpulan bisa aidil futur, bisa aidil fitrah. Ketika kita ambil aidil futur, itu maknanya kembali berbuka, karena futur itu berbuka bahasa kitanya. Sedangkan aidil fitrah kembali kepada fitrah. Fitrah bahasa kitanya kesucian, kembali berhasil. Itu yang menjadi sasaran kehadiran Ramadan. Bapak Ibu, kembali berbuka atau Aidil Futur itu tidak begitu sulit untuk memahaminya. Selama sebulan tidak boleh makan siang, kembali 1 Syawal boleh santap siang. Itu maknanya. Jadi tidak begitu sulit. Nah, yang akan kita perteli dalam pertemuan ini adalah Aidil Fitrah, kembali kepada kesucian. Pertama kita kutip adalah kembali kepada bersih, kembali kepada kesucian. Apa yang terbang dalam benak kita? Berarti barangko pernah kotor, atau mungkin barangko lah kumuh. Itu kata-kata kembali kepada bersih. Kemudian yang kedua, kembali berarti dia berbalik ke titik awal. Yang terbayang dalam benak kita sudah melanglang buana entah kemana. Nah, akibat dari kita melanglang buana entah kemana, dan makna dari perlu dikembalikan kepada kesucian, kelihatannya kita sudah kotor, sehingga berkepentingan untuk kembali disucikan. Itu pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua, benarkah kita sudah kotor? Lalu kotornya oleh karena apa? Kalau kotor nang dimakasih di sikoko adalah tubuh kasar atau jasad, rasanya tidak. Karena setiap hari kita mandi. Ini ibu-ibu pasti siap mandi tadi. Bapak-bapak juga siap mandi, dan saya juga demikian. Berarti kita sudah bersih. Besok kita mandi lagi. Jadi kalau untuk kebersihan jasmani nggak perlu diragukan. Berarti tidak itu yang dimaksud oleh agama. Nah, lalu apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah kembali kepada kesucian rohani kita. Lalu benarkah rohani kita sudah kotor? Nah, kita telusuri. Ternyata memang tidak ada dalil yang bisa kita pakai untuk membantah kalau kita itu sudah kotor. Kenapa? Karena yang mengotori rohani kita itu adalah dosa-dosa. Selama 1 tahun diri ini sudah kita bawa kemana-mana. Periode Syawal sampai Syaban kemarin. Itu 360 hari, 1 tahun. Adakah produksi dosa dalam sehari?
Cie sedoso sehari lah 360 dosa. Coba kalau 2 sehari, coba kalau 3 sehari, bagaimana kalau 10 sehari dosa yang kita lakukan? Tapi mungkinkah seseorang mengerjakan dosa 10 sehari? Mungkinkah 5 sehari? Sangat mungkin, bahkan mungkin bisa lebih. Kenapa? Karena dalam ketentuan syariat dosa itu ada 2 macam. Pertama disebut dengan ismun, bahasa kitanya dosa gadang, dosa-dosa besar, al-kabair, dosa-dosa besar. Yang kedua zambun, dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa besar itu nyaris kita tidak lakukan karena itu terlalu besar. Contoh membunuh, kan nggak pernah kita membunuh orang. Meminum minuman keras, memakan riba, menyantap harta anak yatim, mampaulahan bini atau laki orang, itu termasuk dosa besar. Dan sederetan yang lain, syirik, pergi ke tukang tenung, itu dosa-dosa besar, nyaris kita tidak lakukan. Nah, yang paling berbahaya itulah dosa-dosa kecil. Walaupun dosa kecil karena sering dan banyak numpuk jadi besar juga. Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa dosa-dosa kecil itu dengan dzimbul a'dha, dosa-dosa anggota. Ya, pendeknya dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa kaki dan sebagainya. Dosa-dosa kecil. Nah, dosa-dosa kecil ini doyan kita lakukan setiap hari. Kapan mata kita disebut berdosa? Kalau mata sempat kita gunakan untuk hal yang tidak benar. Kapan tangan kita berdosa? Kalau tangan ini sempat tahawai tarosokkan kanan talarang. Begitu juga kaki melangkah kepada yang tidak benar. Termasuk telinga kita gunakan mendengarkan hal-hal yang jelek. Itu menjadi berdosa. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, secara fitrah kejadian kita makhluk manusia itu doyan berdosa. Karena ada namanya dalam istilah sosiologi esensial kapital, ada namanya sifat asli. Lalu apa sifat asli kita? Sifat asli kita, siapapun kita, di mana kita berada, itu sama. Apa itu sifat asli? Setiap orang ingin mendapatkan kesempatan atau kondisi nomor 1. Siapapun orangnya ingin mendapatkan lebih dari teman. Itu sifat asli, sehingga bisa diungkapkan dalam kata-kata yang sudah sering viral dan menjadi budaya kita. Condong mato kanan rancak, condong selero kanan lama. Itu sifat asli kita. Tidak ada orang yang tidak bisa begitu. Kalau ada orang yang condong mato nyundak kanan rancak, condong selero nyundak kanan lama, perlu dibawa ke rumah sakit itu. Nah, atau dengan ungkapan lain, yang menjua ingin maha, nan membali ingin murah, itu sama kita. Tah, saya nggak tahu, mungkin ibu-ibu beda, tapi saya yakin nggak beda. Kalau beda, perlu dibawa ke rumah sakit. Itu sifat asli. Jadi sifat asli adalah kompetitif. Kita ingin berebut dan kita ingin keluar sebagai pemenang. Itu sifat asli kita. Saya dari tadi perhatikan musholla kita, insyaallah dalam waktu dekat di masjid ya Pak Haji ya. Di tengahnya ada satu tiang. Saya dari tadi baru nyampe di sini, saya lihat tiang ada rusak nggak? Ternyata tiangnya masih baik. Ini kalau tempat lain, tiang ini menjadi penyebab terjadinya perpecahan. Kenapa? Berebut tiang. Untuk apa tiang diperebutkan? Sampai bersandar. Di tempat-tempat tertentu tiang sering membuah perpecahan. Jadi awal sebelum maghrib, namanya Ibu Ani masuk ke masjid atau musala itu, belum ada orang. Dia masuk, taruh tas di dekat tiang itu, baru berwudu. Dia naruh tas itu, bahasa lainnya memboking. Nah, ini diboking. Saat Ibu Ani ini berwudu, datang Ibu Ati juga masuk ke dalam masjid atau musala tadi dengan tujuan yang sama. Dilihat ini udah ada tas, dilihat orang nggak ada, diambil tas itu, dipindahin tempat yang lain, ditaruh tas dia. Sedang dia mengerjakan itu, Ibu Ani datang. Terjadilah perkelahian, tonggak sumber perpecahan. Apa itu maknanya? Mengambil tempat yang paling strategis.
Ini hal-hal kecil. Seperti bapak-bapak kan ngambil dinding itu. Bapak duduk lari ke situ kan kena dinding. Kalau dindingnya ada 1 meter lagi, mundur lagi saya yakin itu. Kenapa? Karena di dinding kita bisa bersandar. Dan itu tidak salah, tidak berdosa. Karena manusia punya sifat ingin posisi nomor 1 dimanapun, kapanpun. Inilah yang kadang membuahkan dosa. Kalau tidak waspada, itu berbahaya. Kenapa? Karena kita ingin lahir sebagai pemenang. Bapak Ibu, tak berapa jumlah orang yang menangnya objektif, banyak yang menangnya subjektif, banyak yang quick count, tidak real count. Nah, gitu. Maksudnya apa? Apabila kita ingin cepat nyampai di satu tempat, itu adalah sifat kita, maka jalan yang paling pas untuk cepat sampai itu jalan pintas. Kalau jalan biasa kelok-kelok Pak, belok sini belok sana, nurus sini, mendaki lagi belok, baru nyampe berjam-jam. Ada jalan pintas, mendaki bukit, menurun, loncat, langsung nyampe di tempat itu. Tapi yang namanya jalan pintas, resikonya gadang, terpaksa lewat di depan rumah orang, masuk belakang rumah orang. Alhamdulillah kalau untungnya bagus, selamat sampai tujuan. Tapi kalau malam disorakin maling, tangkap polisi jadinya. Banyak manusia di tengah-tengah hidup mengambil jalan pintas. Akibatnya apa? Terjadi salah. Didorong oleh sifat bahwa kita ingin nomor 1 dimanapun dan kapanpun. Kadangkala kalau tidak berdasarkan kepada iman, nanti kita uraikan lebih dalam. Melihat teman lebih dari kita, kan hati kita rusak. Umpamanya kalau pengalaman di kantor seperti pengalaman kami, umur sama, mungkin ada bapak ibu yang sepengalaman dengan saya, umurnya sama, pangkatnya sama, masa dinnya sama, kok dia lebih dulu promosi dari saya? Ini lalak udah kawak tuh, deh sakitnya tinjau. Itu biasa, itu kemanusiaan. Ibu janjian sama-sama untuk pergi pesta, karena dia lewat di depan rumah kita, kita tunggu. Kita ayo bareng pergi, ya nggak apa-apa, saya tunggu di rumah. Nah setelah dia nyampe di rumah kita, dibuka pintu, dia lihat bajunya lebih bagus dari baju kita. Mulai hati kita berkata, dan kau tahu bentuk kau baju tadi tidak sama juga. Nah hal ini mengakibatkan terjadi noda dosa. Dan itu sudah kita lakukan selama setahun penuh, periode Syawal sampai Sya'ban. Tidak perlu dijawab secara real, tapi cukup direnungkan saja. Mulai Syawal tahun lalu sampai Sya'ban kemarin, bara orang kerkiruk kawan dan sempat tersinggung hatinya dek mulai awal. Bara orang kawan-kawan rasanya sempat dirugikan oleh tangan kita. Tersapo, tidak tersapo, patrik tertompangan, tidak tertompangan, patrik telengah, tidak telengah, tercuetin saja dewa. Bara orang kira-kira. Itulah yang mengakibatkan terjadi kotornya jiwa kita. Setiap berdosa anak Adam, maka muncullah bintik hitam di dalam hati. Sudah banyak sekali. Bahkan kadangkala kita tidak berniat sama sekali untuk berbuat dosa, dosa datang nyelonong ke rumah kita. Datang aja dosa itu nyelonong. Nah, Allah Subhanahu wa taala tahu betul kondisi itu, Bapak. Dan Allah sangat sayang kepada yang namanya manusia. Ini adalah hamba-hamba yang dimuliakan ya. Walaqad karamna bani Adama. Sungguh kami memuliakan manusia, kata Allah. Maka Allah memberikan kepada kita 1 bulan di dalam setahun untuk membersihkan sebagai stabilizer noda-noda dosa yang sudah banyak tadi, yaitu Ramadan. Apa buktinya Bapak? Di dalam bulan Ramadan ini, sekarang kita masuk dulu kepada pengertian Ramadan itu saja. Ramadan artinya membakar. Ramadan pembakaran dengan amat hangat atau panas. Lalu apa yang dibakar? Kalau Ramadan itu dalam pengertian bahasa Arab membakar sesuatu jadi abu, bahkan abu pun bisa jadi hilang lantaran sangat panasnya. Jadi kabut langsung.
Itu Ramadan di dalam bahasa kitanya. Sesuatu yang dibakar dengan Ramadan sangat panas sehingga tidak jadi bara, jadi abu, bahkan jadi asap saja langsung habis. Nah, setelah kita masuk ke Ramadan, apa yang dihabiskan seperti itu? Dosa. Dosa. Sehingga bulan Ramadan itu disebut dengan syahrul maghfirah, bulan keampunan. Di bulan ini ada dosa tanpa minta ampun, habis dengan sendirinya. Inilah yang menjadi dasar orang-orang beriman itu gembira hatinya menyambut Ramadan. Sebab bagi seorang mukmin umat Muhammad, kita semua, yang paling tinggi dari seluruh kebahagiaan dan kegembiraan itu adalah kegembiraan mendapatkan keampunan, bukan mendapatkan pangkat, bukan mendapatkan jabatan, bukan mendapatkan kesempatan. Yang paling berharga dan paling tinggi nilainya bagi seorang mukmin adalah mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu ada di bulan Ramadan. Sehingga bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan keampunan. Itu keyakinan. Nah, Bapak Ibu, apa buktinya? Ada 2 paket ibadah di bulan Ramadan, siang dan malam. Kedua paket ibadah ini dibentuk, diolah oleh Allah betul-betul bergaris lurus dengan menghabiskan dosa orang-orang mukmin. Hadisnya sahih dan di mana-mana hadis itu dibaca oleh para guru kita. Man shama Ramadan wa man qama Ramadan. Untuk siang, man shama Ramadan, siapa yang mempuasakan bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, berdasarkan kepada iman dan keikhlasan yang mendalam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni segala dosanya yang berlalu. Dzambi, dosa-dosa kecil. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, dan siapa yang mendirikan bulan Ramadan, menegakkan bulan Ramadan, itu yang ditujunya adalah tarawih dan witir. Setiap malam di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah mengampuni segala dosa yang pernah ia lakukan selama ini. Akibat dari siang dan malam 2 paket ini, Aidil Fitri tanggal 1 Syawal, dia kembali kepada fitrah pada tanggal 1 Syawal. Begitu duduknya. Sehingga 1 Syawal orang-orang mukmin ini disebut dengan kayaumin waladhu ummu, seperti anak kecil yang baru saja lahir dari perut ibunya. Bapak Ibu, ini yang menjadi dasar orang-orang mukmin itu fariha bidukhuli Ramadan, hatinya gembira dengan datangnya bulan Ramadan, dan itu keyakinan. Kita sulit bayangkan Bapak Ibu, entah berapa tebalnya karat di sini kalau seandainya tidak hadir Ramadan di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita tidak mendapat Idul Fitri, tidak mendapatkan kembali kepada fitrah, tidak mendapatkan kembali kepada kesucian. Tetapi dengan catatan paket siang dan paket malam di bulan Ramadan itu kita kerjakan imanan wa ihtisaban. Artinya apa? Penuh dengan keimanan dan keikhlasan, bukan dengan keterpaksaan. Jadi puasa, benar-benar berpuasa, bukan hanya dari haus dan lapar saja, karena juga Allah Rasul mengancam kita, kam min shaimin laisa lahu min siyami law atash. Berapa banyak yang berpuasa tapi ia tidak memperoleh dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar saja. Mudah-mudahan kita semua yang dalam rumah ibadah ini, musala ini, terhindar dari perbuatan yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Sehingga paket Ramadan tahun ini, paket intinya berpuasa siang, tarawih dan witir malam, itu kita kerjakan semaksimalnya. Dan paket ekstra, apa itu paket ekstra? Banyak, membukakan orang berpuasa. Tadi Pak Haji sudah membukakan saya, berarti paket ekstra yang dikerjakan. Apalagi paket ekstra, membantu anak yatim, membantu orang-orang miskin, mendengarkan ceramah seperti ini, kemudian berinfak, kemudian bertadarus, berzikir dan sebagainya. Itu adalah paket-paket ekstra yang akan lebih menyempurnakan paket inti di bulan Ramadan tadi. Saya pikir Bapak Ibu hadirin, ada pantunnya Pak. Main-main ke Kota Panjang, lalu singgah kamu haru mengaji di malam tak boleh panjang, kalau besok diulang puluh. Nah, jadi kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.